Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, hening menyelimuti penthouse mewah di jantung Jakarta. Dari balik jendela kaca yang terbentang dari lantai ke langit-langit, kerlip lampu kota tampak seperti permadani permata yang tak berujung. Namun bagi Anis Wijaya, pemandangan itu seolah tak terlihat. Malam ini, ia tidak sedang berperan sebagai CEO Wijaya Corp yang disegani. Ia hanya seorang istri yang merindukan suaminya, Alfian, yang katanya sedang melakukan perjalanan penyembuhan diri di Gunung Bromo. Sebuah perjalanan yang, menurut Alfian, ia butuhkan untuk menjernihkan pikiran dari tekanan pekerjaan. Anis mengizinkannya, tentu saja. Ia percaya pada suaminya. Ditemani secangkir teh melati yang uapnya mengepul lembut, Anis duduk nyaman di sofa beludru berwarna gading. Ia sengaja pulang lebih awal, meninggalkan tumpukan dokumen dan rapat-rapat penting yang bisa diwakilkan. Ada kerinduan yang mengganjal di hatinya. Untuk mengobatinya, ia mengambil sebuah album foto tebal bersampul kulit dari rak. Album pernikahan mereka. Lembar pertama menampilkan foto mereka berdua di pelaminan. Anis, dengan kebaya putih yang membalut tubuhnya dengan sempurna, tersenyum begitu bahagia. Di sampingnya, Alfian, gagah dengan beskap senada, menatapnya dengan pandangan yang seolah memuja. Jari jemari Anis yang lentik mengelus lembut foto wajah Alfian. Dulu, tatapan itu terasa begitu nyata, begitu tulus. Alfian adalah pria yang menawan, pria yang berhasil meruntuhkan dinding pertahanan Anis yang terkenal dingin dan fokus pada pekerjaan. Ia datang dengan tawa hangat dan janji-janji untuk selamanya mewarnai hidup Anis yang monokrom. Anis membalik halaman. Foto-foto bulan madu mereka di Swiss. Keduanya tertawa lepas di tengah salju. Wajah mereka memerah karena dingin sekaligus bahagia. Alfian selalu tahu cara membuatnya tertawa, bahkan di saat-saat paling menegangkan sekalipun. Ia adalah penyeimbang hidup Anis. Setidaknya, itulah yang Anis yakini selama ini. Ia memberikan Alfian posisi komisaris di perusahaannya bukan karena nepotisme, tapi karena ia percaya pada visi dan ide-ide Alfian. Ia ingin mereka membangun istana ini bersama, sebagai raja dan ratu. Nostalgia manis itu menghangatkan jiwanya yang lelah. Ia menyesap tehnya, membiarkan aroma melati menenangkannya. Ia sudah membayangkan akhir pekan nanti, saat Alfian pulang. Ia akan memasak makanan kesukaan suaminya, dan mereka akan menghabiskan waktu berdua, menebus waktu yang hilang. Tiba-tiba, keheningan dipecahkan oleh getaran pelan dari ponselnya yang tergeletak di meja kaca. Layarnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi WhatsApp dari kontak yang dinamainya, Suamiku Alfian Hati Merah 2. Anis tersenyum. Akhirnya, sebuah kabar. Mungkin Alfian mengirimkan foto pemandangan matahari terbit yang indah seperti yang dijanjikannya. Dengan perasaan senang dan rindu yang membuncah, ia meraih ponselnya dan membuka pesan itu. Senyumnya seketika membeku di wajahnya. Rasa hangat di dadanya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Matanya terpaku pada layar, membaca deretan kata yang tersusun rapi namun terasa seperti bilah-bilah pisau yang mencabik-cabik hatinya. Pesan itu singkat, dingin, dan kejam. Anis, aku sadar kita sudah tidak sejalan. Mulai detik ini, aku, Alfian, menjatuhkan talak 3 kepadamu. Jangan hubungi aku lagi. Aku sedang memulai hidup baru dengan orang yang benar-benar mengerti aku. Jantung Anis seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Talak 3. Sebuah kata final yang tidak bisa diganggu-gugat. Di bawah pesan yang menghancurkan itu, sebuah foto terlampir. Anis membukanya dengan jari yang gemetar. Pemandangannya memang matahari terbit di Bromo, persis seperti yang ia bayangkan. Namun, yang ada di depan pemandangan itu adalah mimpi terburuknya yang menjadi kenyataan. Alfian tidak sendiri. Ia memeluk mesra seorang wanita yang lebih muda, Vina, seorang sosialita yang beberapa kali Anis lihat di acara-acara sosial. Alfian tersenyum lebar ke arah kamera, senyum puas seorang pemenang. Sementara Vina bersandar manja di dadanya, tatapannya penuh kemenangan. Foto itu bukan sekadar pemberitahuan, itu adalah sebuah deklarasi penghinaan. Mereka sengaja mengirimkan foto itu untuk menunjukkan kebahagiaan mereka di atas reruntuhan pernikahannya. Tangan Anis gemetar hebat hingga cangkir teh yang dipegangnya terlepas dan jatuh ke karpet tebal, menumpahkan isinya dan meninggalkan noda kecoklatan. Tapi Anis tidak peduli. Tatapannya kosong, beralih dari layar ponsel ke album foto di pangkuannya. Senyum Alfian di foto pernikahan itu kini terasa seperti sebuah ejekan. Pria yang sama,
Senyum yang sama, namun dengan makna yang berbeda. Yang satu adalah janji cinta, yang satu lagi adalah bukti pengkhianatan. Pernikahan yang ia jaga, cinta yang ia pupuk, kesetiaan yang ia berikan, semuanya dihancurkan hanya dengan satu pesan singkat dan sebuah foto. Rasa sakit itu begitu nyata, seolah ada serpihan kaca tajam yang tersangkut di tenggorokannya, membuatnya sulit bernapas. Tapi Anis tidak menangis. Air matanya seolah ikut membeku bersama hatinya. Ia adalah Anis Wijaya, wanita yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Ia pernah menghadapi pengkhianatan dalam bisnis, menghadapi rekan yang menikam dari belakang, menghadapi krisis ekonomi yang nyaris menggulung perusahaannya. Ia selalu bertahan. Dan malam ini, ia memutuskan, ia juga akan bertahan. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan kembali serpihan dirinya yang hancur. Rasa sakit itu berubah. Perlahan namun pasti, ia bermetamorfosis menjadi amarah. Amarah yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Ia menutup album foto itu dengan pelan, sebuah gerakan simbolis untuk menutup sebuah babak dalam hidupnya untuk selamanya. Wajahnya yang tadi pucat pasi kini mengeras, tatapannya yang kosong berubah menjadi setajam baja. Pria itu tidak hanya menghancurkan hatinya, ia juga telah menghina harga dirinya. Ia telah meremehkan wanita yang memberinya segalanya. Sebuah kesalahan fatal. Anis mengambil ponselnya kembali. Jarinya bergerak dengan mantap di atas layar. Bukan untuk membalas pesan Alfian, bukan untuk menelepon dan memakinya. Itu terlalu rendah untuknya. Ia menekan nomor asisten pribadinya, Rina. Panggilan itu langsung tersambung. Selamat malam, Bu Anis. Maaf, ada yang bisa saya? Suara Rina terdengar sedikit terkejut karena ditelepon selarut ini. Anis memotongnya. Suaranya terdengar tenang, namun ada nada mematikan yang belum pernah Rina dengar sebelumnya. Rina, ucap Anis. Jadwalkan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk besok pagi. Pukul 9 tepat. Kirim undangannya sekarang juga ke seluruh dewan direksi dan pemegang saham. Baik, Bu. Agenda rapatnya tentang apa, Bu? Tanya Rina, merasakan ada sesuatu yang sangat genting sedang terjadi. Anis menatap keluar jendela, ke arah kota yang berkilauan. Kerajaan yang ia bangun dengan keringat dan air matanya. Kerajaan yang kini akan ia bersihkan dari seorang pengkhianat. Agenda tunggal, jawab Anis. Pemberhentian tidak hormat Komisaris Alfian. Udara pagi di puncak penanjakan, Bromo, terasa dingin menggigit, namun bagi Alfian dan Vina, udara itu seolah terasa hangat oleh api kemenangan. Mereka berdiri berpelukan, terbalut jaket tebal, menyaksikan bola api raksasa perlahan muncul dari balik cakrawala, mengubah langit yang gelap menjadi lukisan berwarna jingga, merah, dan ungu. Lautan kabut di bawah mereka bergerak perlahan, membuat puncak-puncak gunung di sekitarnya tampak seperti pulau-pulau di atas awan. Pemandangan yang magis. Indah sekali, sayang, bisik Vina manja, menyandarkan kepalanya di dada bidang Alfian. Ini adalah matahari terbit terindah dalam hidupku. Awal yang baru untuk kita. Alfian tersenyum puas. Ia mengeratkan pelukannya di pinggang Vina dan mencium puncak kepalanya. Tentu saja ini awal yang baru. Aku sudah mengirim pesannya pada Anis. Semuanya sudah berakhir, katanya dengan nada angkuh. Ia merasa seperti seorang raja yang baru saja menaklukkan sebuah kerajaan. Ia telah bebas dari Anis. Apa dia sudah membalasnya? Tanya Vina penasaran, matanya berbinar licik. Aku ingin tahu bagaimana reaksinya. Pasti dia menangis, memohon-mohon padamu. Alfian tertawa meremehkan. Wanita seperti Anis? Paling-paling dia hanya akan diam di kamarnya, meratapi nasib. Dia itu wanita karir yang kaku dan dingin. Dia pikir aku akan tahan selamanya hidup seperti robot di sisinya? Dia butuh aku. Tanpa ide-ide brilianku, Wijaya Corp tidak akan pernah sebesar sekarang. Dia berutang banyak padaku. Itulah narasi yang selalu Alfian katakan pada dirinya sendiri, hingga ia benar-benar mempercayainya. Ia melupakan fakta bahwa posisinya, rumahnya, mobilnya, semua fasilitas mewah yang ia nikmati, adalah milik Anis. Ia merasa berhak atas semua itu. Ia memandang Vina, wanita muda yang memujanya, yang membuatnya merasa lebih jantan, lebih dihargai. Tidak seperti Anis yang selalu sibuk dengan rapat dan laporan keuangan. Setelah ini, kita akan langsung urus harta Gonogini, kan, sayang? Vina mendongak, menatap Alfian dengan tatapan memohon. Aku tidak sabar untuk mendekorasi ulang rumahmu. Maksudku, rumah kita nanti. Aku akan membuang semua barang-barang kuno pilihan Anis. Tenang saja. Hukum ada di pihakku.
Aku berhak atas setengah dari semua asetnya. Setelah semuanya selesai, kau bisa membeli apapun yang kau mau. Tas, perhiasan, mobil sport, apapun, janji Alfian. Ia sudah membayangkan kehidupan barunya yang penuh pesta dan kemewahan bersama Vina, tanpa perlu lagi bersembunyi atau mendengarkan ceramah Anis tentang efisiensi anggaran. Mereka mengambil beberapa foto lagi, berpose mesra dengan latar belakang Bromo yang megah. Mereka tertawa, berciuman, dan menikmati momen itu seolah-olah mereka adalah pasangan paling bahagia di dunia. Sama sekali tidak menyadari bahwa di Jakarta, sebuah badai besar sedang disiapkan untuk menyambut kepulangan mereka. Setelah puas, mereka kembali ke jeep yang menunggu dan menuju hotel. Di perjalanan, Vina sibuk mengunggah foto-foto mesra mereka ke media sosialnya dengan keterangan samar namun provokatif. Matahari terbit terindah bersama orang yang tepat. Babak baru telah dimulai. Sengaja, agar semua teman sosialitanya melihat dan bertanya-tanya, yang pada akhirnya akan sampai juga ke telinga lingkaran pertemanan Anis. Ini adalah bagian dari penghinaan publik yang telah mereka rencanakan. Setibanya di restoran hotel untuk sarapan, Alfian merasa di puncak dunia. Ia memesan menu sarapan termahal, tertawa keras pada lelucon Vina, dan bersikap seolah ia adalah pemilik tempat itu. Beberapa pesan ucapan selamat dari teman-temannya yang melihat unggahan Vina mulai masuk, membuatnya semakin besar kepala. Ia telah menang. Di tengah suapan kroasangnya, ponsel Alfian berdering. Nomor yang tidak ia kenal, nomor kantor. Dengan malas, ia mengangkatnya, mengira itu adalah salah satu bawahannya yang panik karena tidak bisa menghubunginya. Halo, sapanya singkat. Selamat pagi, Bapak Alfian, sapa sebuah suara formal di seberang. Saya Bima, dari Sekretariat Dewan Direksi. Alfian menegakkan duduknya, sedikit terkejut. Ya, Bima. Ada apa? Kenapa menelepon pagi-pagi begini? Kau tahu aku sedang cuti. Ia sengaja menekankan kata, cuti, seolah ingin menunjukkan betapa tidak pentingnya panggilan itu. Mohon maaf mengganggu waktu cuti Bapak. Saya hanya ingin menyampaikan undangan resmi sesuai instruksi dari pimpinan. Bapak diharapkan kehadirannya besok pagi dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, pukul 9 di kantor pusat. Alfian mengerutkan kening. RUPSLB? Kenapa begitu mendadak? Pasti Anis panik. Mungkin ia ingin menggunakan dewan direksi untuk membujuknya kembali. Senyum licik terukir di wajahnya. Sampaikan pada Bu Anis, kalau dia mau bicara denganku, suruh dia telepon sendiri. Aku tidak punya waktu untuk rapat. Jawabnya sombong. Mohon maaf, Pak. Kehadiran Bapak bersifat wajib. Dan instruksi ini datang dari Ibu Anis selaku pemegang saham mayoritas sekaligus direktur utama. Kata Bima, suaranya tetap datar dan profesional. Baiklah, baiklah. Memangnya agendanya apa? Sepenting itukah sampai harus mengganggu liburanku? Tanya Alfian, nadanya masih meremehkan. Hening sejenak di seberang telepon, sebelum Bima menjawab dengan kalimat yang membuat senyum di wajah Alfian lenyap seketika. Agenda tunggal, Pak. Pemberhentian dengan tidak hormat jajaran komisaris. Dunia Alfian seolah berhenti berputar. Apa? Pemberhentian siapa? Tanyanya, suaranya tercekat. Pemberhentian Bapak Alfian dari jabatan sebagai komisaris Wijaya Corp, jawab Bima dengan jelas, tanpa emosi. Alfian terdiam. Ponsel masih menempel di telinganya, namun ia tidak lagi mendengar apa-apa. Jantungnya berdebar kencang. Ini tidak mungkin. Ini pasti salah dengar. Anis tidak mungkin melakukan ini. Dia tidak seberani itu. Dia tidak setega itu. Ini pasti hanya gertakan. Ini pasti lelucon. Desis Alfian. Saya hanya menjalankan tugas. Pak, undangan resmi akan segera dikirimkan ke email Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Panggilan itu ditutup. Alfian menatap ponsel di tangannya dengan pandangan tidak percaya. Wajahnya pucat pasi. Ada apa, sayang? Kenapa wajahmu tegang begitu? Tanya Vina, menyadari perubahan drastis pada ekspresi Alfian. Anis. Dia mengadakan RUPSLB besok. Untuk memecatku, kata Alfian dengan suara pelan, nyaris berbisik. Vina tertawa. Memecatmu? Tidak mungkin. Dia tidak akan bisa melakukan itu. Kamu kan suaminya. Dia hanya menggertak. Al. Dia sedang marah dan panik. Itu saja. Alfian mencoba meyakinkan dirinya bahwa Vina benar. Ini gertakan. Sebuah taktik negosiasi yang buruk dari seorang wanita yang sedang patah hati. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mencoba menghubungi nomor Anis. Tidak aktif. Pesan WhatsApp-nya hanya centang 1. Anis telah memblokirnya.
Ia mencoba menelepon beberapa anggota dewan direksi yang ia anggap teman. Tak satu pun yang mengangkat panggilannya. Rasa panik yang dingin mulai merayap di punggungnya. Pemandangan Bromo yang tadi pagi terasa indah kini seolah mengejeknya. Sarapan mahal di depannya tiba-tiba terasa seperti serbuk gergaji di mulutnya. Liburan kemenangannya mendadak berubah menjadi sebuah pelarian yang penuh ketidakpastian. Kita harus segera kembali ke Jakarta. Sekarang juga, kata Alfian dengan tegas, sambil melemparkan serbet ke atas meja. Kepanikan sudah sepenuhnya menguasai dirinya. Ia harus menghadapi Anis, ia harus menghentikan kegilaan ini sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, Anis Wijaya tidak memilih setelan kerja berwarna aman seperti hitam atau abu-abu. Ia mengenakan sebuah blazer berwarna merah marun yang dipotong dengan presisi sempurna, dipadukan dengan celana bahan berwarna senada. Warnanya menyiratkan kekuatan, keberanian, dan peringatan. Riasan wajahnya tipis namun tegas, menonjolkan sorot matanya yang tajam dan bibirnya yang dipoles warna serupa. Tidak ada jejak kesedihan atau malam tanpa tidur di wajahnya. Wanita yang berdiri di depan cermin pagi itu bukanlah istri yang patah hati. Ia adalah seorang panglima perang yang bersiap memasuki medan pertempuran. Asistennya, Rina, yang sudah menunggunya di ruang makan, sampai menahan napas sejenak melihat penampilan atasannya yang begitu berbeda. Ada aura dingin yang tak tersentuh menguar dari diri Anis. Perjalanan menuju kantor pusat Wijaya Corp terasa sunyi. Anis tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang mereka lewati. Pikirannya bekerja menyusun setiap kata yang akan ia ucapkan, setiap data yang akan ia tunjukkan. Ini bukan lagi soal perasaan. Ini adalah soal bisnis, soal integritas, dan soal pembersihan nama baik perusahaan yang telah dikotori oleh pengkhianatan. Setibanya di lantai 50, tempat ruang dewan direksi berada, suasana sudah terasa tegang. Para anggota dewan dan beberapa pemegang saham besar telah hadir. Mereka adalah pria dan wanita parubaya yang telah malang melintang di dunia bisnis, wajah-wajah serius yang terbiasa mengelola uang triliunan rupiah. Mereka saling berbisik, bertanya-tanya tentang agenda mendadak yang begitu genting ini. Beberapa dari mereka menatap Anis dengan pandangan ingin tahu bercampur simpati saat ia masuk. Mereka semua tahu siapa Alfian, dan mereka bisa mencium aroma masalah rumah tangga yang dibawa ke ranah korporat. Anis mengabaikan tatapan mereka. Ia berjalan dengan langkah mantap menuju kursi utama di ujung meja mahoni yang panjang. Ia mengangguk singkat, sebuah sapaan yang cukup untuk memulai pertemuan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam rapat umum pemegang saham luar biasa ini. Saya tidak akan membuang waktu Anda, ucapnya membuka rapat. Suaranya jernih, stabil, dan berwibawa. Tidak ada sedikit pun getar emosi di dalamnya. Sesuai undangan yang telah diterima, agenda kita hari ini hanya satu. Lanjutnya, matanya menatap tajam ke setiap orang di ruangan itu. Ia menekan sebuah tombol di hadapannya, dan layar proyektor raksasa di dinding menyala, menampilkan logo Wijaya Corp. Agenda hari ini adalah untuk melindungi aset dan integritas perusahaan kita. Anis tidak memulai dengan menyebut nama Alfian atau masalah pribadinya. Ia membingkai masalah ini sebagai ancaman terhadap perusahaan, sebuah strategi cerdas untuk menyatukan semua orang di sisinya. Slide pertama muncul. Judulnya, Audit Penggunaan Fasilitas Perusahaan Jajaran Komisaris, Studi Kasus Alfian. Ruangan menjadi sunyi senyap. Anis mulai memaparkan data dengan metodis dan tanpa celah. Di layar, muncul salinan laporan kartu kredit perusahaan atas nama Alfian selama 1 tahun terakhir. Anis menggunakan pointer laser untuk menunjuk angka-angka yang janggal. Seperti yang bisa kita lihat, terdapat pembengkakan biaya perjalanan dinas yang signifikan. Mari kita telaah lebih dalam. Slide berikutnya menampilkan detail transaksi. Ada tagihan dari butik perhiasan mewah di Singapura senilai ratusan juta rupiah, tercatat sebagai biaya representasi klien. Ada pula tagihan makan malam di restoran berbintang Michelin untuk 2 orang yang harganya fantastis, tercatat sebagai jamuan bisnis. Saya sudah melakukan verifikasi silang, kata Anis, suaranya dingin membelah keheningan. Klien yang tercatat dalam laporan perjalanan dinas ke Singapura pada tanggal tersebut, kenyataannya sedang berada di London. Dan restoran ini tidak pernah menjadi lokasi pertemuan resmi perusahaan kita. Ia terus menggulir slide demi slide. Bukti-bukti itu tak terbantahkan. Tiket pesawat kelas bisnis untuk 2 orang ke Bali, padahal laporan perjalanannya adalah kunjungan solo ke Surabaya. Sewa sebuah villa pribadi yang mewah selama seminggu penuh, bukan hotel korporat yang seharusnya. Setiap transaksi ditampilkan dengan tanggal, jumlah, dan keterangan palsu yang ditulis Alfian. Di sampingnya,
Anis menampilkan bukti nyata keberadaan Alfian di lokasi-lokasi tersebut. Beberapa di antaranya adalah unggahan media sosial dari Vina yang secara bodohnya menandai lokasi-lokasi mewah itu. Wajah para anggota dewan mulai mengeras. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah penyelewengan dana, sebuah tindakan korupsi skala kecil yang mencoreng nama baik perusahaan. Mereka melirik satu sama lain, anggukan kepala mereka menunjukkan kesepakatan tanpa kata. Total dana perusahaan yang disalahgunakan oleh saudara Alfian dalam 1 tahun terakhir. Anis berhenti sejenak, membiarkan ketegangan di ruangan mencapai puncaknya. Slide terakhir muncul, menampilkan sebuah angka yang membuat beberapa orang terkesiap. Mencapai miliaran rupiah. Anis mematikan pointernya dan kembali menatap audiensnya. Bapak dan ibu sekalian, ini bukan hanya tentang pengkhianatan pribadi terhadap saya sebagai pendiri dan pemegang saham mayoritas. Ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan kita semua. Terhadap setiap karyawan yang bekerja keras setiap hari untuk memajukan perusahaan ini. Terhadap setiap pemegang saham yang telah menanamkan modal dan harapannya di sini. Integritas Wijaya Corp tidak bisa ditawar. Posisi seorang komisaris adalah posisi yang menuntut kehormatan dan integritas tertinggi. Saudara Alfian telah membuktikan bahwa ia tidak lagi layak memegang kehormatan tersebut, tegas Anis. Oleh karena itu, saya, Anis Wijaya, dengan ini secara resmi mengajukan mosi untuk memberhentikan saudara Alfian dari jabatannya sebagai komisaris Wijaya Corp, dengan tidak hormat, efektif segera. Tidak ada perdebatan. Tidak ada pertanyaan. Bukti yang disajikan sudah lebih dari cukup. Sekretaris Dewan segera membagikan surat suara untuk formalitas. Proses pemungutan suara berlangsung cepat. Hasilnya sudah bisa ditebak. Dengan ini diputuskan, ujar pimpinan Dewan setelah menghitung suara. Berdasarkan suara bulat dari seluruh pemegang saham yang hadir, mosi diterima. Saudara Alfian secara resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai komisaris Wijaya Corp. Palu kayu diketuk 3 kali di atas meja. Suaranya terdengar menggema di ruangan yang senyap. 3 ketukan yang menjadi vonis akhir bagi karir dan kehidupan mewah Alfian. 3 ketukan yang membalas pesan talak 3 yang ia kirimkan tadi malam. Rapat dibubarkan. Beberapa anggota dewan menghampiri Anis, memberikan dukungan dan pujian atas ketegasannya. Anis menerima semuanya dengan anggukan sopan, wajahnya tetap tenang dan profesional. Setelah ruangan mulai kosong, Rina menghampirinya dengan tablet di tangan. Semua sudah siap, Bu, lapor Rina pelan. Anis menatap asistennya. Kirim surat pemecatan resmi ke email Alfian sekarang. Tembuskan ke seluruh kepala departemen. Kirim juga tim legal dan keamanan untuk mengambil alih rumah dinas di Pondok Indah. Ganti semua kunci dan sistem keamanannya hari ini juga. Blokir semua aksesnya ke sistem perusahaan. Anis berhenti sejenak, menambahkan perintah terakhir yang paling kejam. Batalkan semua kartu kredit dan fasilitas perusahaan atas namanya. Pastikan saldonya 0. Lakukan sekarang juga. Baik, Bu. Rina segera melaksanakan perintah itu. Anis berjalan menuju jendela besar di ruang dewan. Ia berdiri sendirian, menatap keramaian Jakarta dari ketinggian. Ia tidak merasakan kebahagiaan. Hanya sebuah kepuasan yang dingin dan kelam. Babak pertama dari pembalasannya telah selesai. Surat keputusan digital senilai triliunan rupiah itu kini sedang melesat di dunia maya, menuju seorang pria yang sedang panik di jalan tol. Seorang pria yang sama sekali belum menyadari bahwa dunianya akan segera runtuh berkeping-keping. Di dalam mobil sedan mewah yang melaju kencang di jalan tol menuju Jakarta, suasana terasa panas meskipun pendingin udara menyala maksimal. Alfian mencengkeram kemudi dengan erat, buku-buku jarinya memutih. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ia terus-menerus mencoba menghubungi nomor Anis, namun yang terdengar hanyalah nada sibuk. Ia tahu nomornya telah diblokir. Ini pasti cuma gertakan. Al, kamu terlalu panik, ujar Vina untuk kesekian kalinya dari kursi penumpang. Namun, nada suaranya tidak lagi terdengar manja, melainkan cemas dan sedikit menuduh. Seharusnya kamu tidak mengirim pesan talak itu sebelum semuanya jelas. Seharusnya kamu bicara baik-baik dulu soal pembagian harta. Diam, Vin. Kau tidak mengerti, bentak Alfian, kesabarannya sudah habis. Anis tidak pernah menggertak. Tapi dia juga tidak mungkin sekejam ini. Pasti ada kesalahpahaman. Begitu aku bicara dengannya, semuanya akan beres. Keyakinan itu ia ucapkan lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada Vina. Jauh di dalam lubuk hatinya, rasa takut yang dingin mulai menjalar. Beberapa jam kemudian, mereka akhirnya tiba di gerbang kompleks perumahan elit di Pondok Indah. Alfian menghela napas lega. Setidaknya, begitu sampai di rumah,
Ia bisa mandi air hangat, menenangkan pikiran, dan menyusun strategi untuk menghadapi Anis. Ia menempelkan kartu aksesnya ke sensor di gerbang utama. Tidak ada respon. Ia mencobanya lagi. Tetap sama. Di layar kecil sensor itu, muncul tulisan merah, akses ditolak. Sialan, alat ini pasti rusak. Gerutu Alfian, memukul setirnya. Seorang satpam mendekati mobilnya. Maaf, Pak, ada yang bisa dibantu? Kartu saya tidak berfungsi. Cepat buka gerbangnya, perintah Alfian dengan nada arogan. Satpam itu menatapnya dengan sopan namun tegas. Mohon maaf, Pak, boleh saya lihat kartu identitas Bapak? Dengan kesal, Alfian menyerahkan KTP-nya. Satpam itu memeriksanya di pos jaga, lalu kembali dengan ekspresi datar. Maaf, Pak Alfian. Menurut data terbaru dari manajemen pusat Wijaya Corp, Bapak sudah tidak tercatat sebagai penghuni di alamat ini. Kami tidak bisa mengizinkan Bapak masuk. Darah Alfian serasa mendidih. Apa maksudmu? Saya tinggal di sini. Ini rumah saya. Kau tidak tahu siapa saya. Perintah yang kami terima sangat jelas. Pak, mohon jangan mempersulit kami, jawab satpam itu, kini dengan nada yang lebih dingin. Tepat saat itu, ponsel Vina berbunyi. Ia baru saja mencoba membeli tas edisi terbatas secara online untuk menghibur dirinya. Sayang, kartumu ditolak, katanya panik. Kenapa ini? Alfian meraih ponselnya, membuka aplikasi mobile banking dengan tangan gemetar. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Saldo di rekening gajinya, rekening yang selalu terisi penuh setiap bulan oleh Wijaya Corp, kini menunjukkan angka 0 besar. Kosong. Bersih, seolah semua uangnya telah lenyap di telan bumi. Anis tidak hanya memecatnya, ia telah memotong seluruh sumber kehidupannya. Belum hilang keterkejutannya, sebuah mobil derek besar berwarna kuning memasuki jalan menuju kompleks perumahan, diikuti oleh sebuah mobil hitam. Mobil itu berhenti tepat di belakang mobil Alfian. Dua orang berpenampilan formal keluar dari mobil hitam, menghampiri Alfian. Selamat siang, Bapak Alfian. Kami dari tim legal Wijaya Corp, kata salah seorang dari mereka, sambil menyerahkan sebuah map. Kami di sini untuk mengambil kembali aset perusahaan, yaitu kendaraan dengan nomor polisi B1WJC yang sedang Bapak gunakan. Alfian menatap mereka dengan nanar, lalu ke mobil derek di belakangnya. Ini adalah penghinaan tertinggi. Kalian tidak bisa melakukan ini, teriaknya, suaranya parau karena amarah dan keputusasaan. Semuanya sudah sesuai prosedur. Pak, mobil ini terdaftar sebagai fasilitas jabatan, dan jabatan Bapak sudah tidak berlaku efektif sejak pukul 10 pagi tadi. Jelas pria itu dengan tenang. Petugas dari mobil derek sudah mulai menyiapkan kait untuk menarik mobilnya. Vina keluar dari mobil dengan wajah pucat. Al, apa yang terjadi? Mereka akan mengambil mobil kita? Alfian hanya bisa diam, menonton dengan powerless saat mobil mewahnya, simbol status dan kekuasaannya, diangkat oleh lengan hidrolik mobil derek. Dunianya benar-benar runtuh di depan matanya. Di pinggir jalan, disaksikan oleh satpam dan beberapa pengendara yang lewat. Dan seolah penghinaan itu belum cukup, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik meluncur mulus mendekati mereka. Kaca belakangnya yang gelap turun perlahan. Di dalamnya, duduk Anis Wijaya. Ia terlihat tenang, anggun, dan sangat berkuasa. Tidak ada amarah di matanya, hanya tatapan dingin yang seolah melihat Alfian dan Vina bukan sebagai manusia, melainkan sebagai objek yang tidak berarti. Anis, apa-apaan ini? Kamu sudah gila? Teriak Alfian, berlari mendekati mobilnya. Anis menatapnya, lalu melirik Vina yang berdiri kaku di samping tumpukan koper-koper mahal mereka. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Oh, kalian sudah pulang? Tanyanya dengan nada ringan, seolah baru saja menyadari keberadaan mereka. Maaf, rumah ini sedang didisinfeksi dari hama. Satu kalimat itu. Dingin, tajam, dan menghina. Kalimat itu menusuk ego Alfian lebih dalam daripada kehilangan jabatan dan hartanya. Anis baru saja menyamakan mereka dengan hama pengganggu yang harus dibasmi. Sebelum Alfian bisa membalas, kaca mobil itu kembali naik dengan mulus. Mobil itu bergerak maju, dan gerbang yang tadi tertutup rapat untuk Alfian, kini terbuka lebar menyambut kedatangan sang ratu. Mobil Anis menghilang di balik gerbang yang kembali tertutup, meninggalkan Alfian dan Vina berdiri di pinggir jalan, di samping tumpukan koper mereka yang kini terlihat begitu menyedihkan. Mereka tidak punya rumah. Mereka tidak punya mobil. Mereka tidak punya uang. Panas matahari Jakarta terasa membakar kulit mereka. Suara klakson mobil yang lalu lalang terdengar, seperti tawa yang mengejek.
Alfian menatap Vina, yang kini menatapnya dengan pandangan penuh kekecewaan dan tuduhan. Romantisme di Bromo terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Selamat datang di dunia nyata, Alfian. Dunia di mana ia bukan siapa-siapa tanpa nama besar Anis Wijaya di belakangnya. Dan dunia ini baru saja akan dimulai. Kenyataan adalah sebuah palu godam yang menghantam tanpa ampun. Bagi Alfian dan Vina, palu itu menghantam mereka tepat di trotoar yang panas di depan sebuah gerbang yang tak lagi bisa mereka masuki. Ditinggalkan bersama tumpukan koper bermerek yang kini tampak konyol dan tidak pada tempatnya, mereka terpaksa menelan harga diri dan memanggil sebuah taksi biasa. Mobil sedan ber-AC sejuk dengan sopir pribadi yang selalu siaga kini berganti menjadi taksi tua yang berbau asap rokok dan parfum kamper murahan. Vina duduk dengan wajah cemberut, menjaga jarak sejauh mungkin dari pintu yang sedikit berkarat, sementara Alfian menatap kosong keluar jendela. Pikirannya berpacu lebih cepat dari laju mobil. Mereka tidak bisa ke hotel bintang 5. Setiap kartu kredit yang mereka coba pasti akan ditolak. Alfian memeriksa dompetnya. Hanya ada beberapa juta rupiah dalam bentuk tunai, uang yang ia ambil untuk berjaga-jaga selama liburan. Uang itu, yang biasanya hanya cukup untuk sekali makan malam mewah, kini harus menjadi penyambung hidup mereka entah sampai kapan. Setelah berputar-putar tanpa tujuan, ditolak oleh beberapa hotel yang meminta deposit besar, sopir taksi yang mulai jengkel menyarankan sebuah penginapan harian di area yang tidak pernah mereka jamah sebelumnya. Tempat itu bahkan tidak bisa disebut apartemen. Itu adalah sebuah rumah kontrakan yang dibagi menjadi kamar-kamar sempit dan pengap. Begitu membuka pintu kamar nomor 7, bau apek dan lembab langsung menyergap mereka. Dindingnya bercat putih yang sudah menguning dan terkelupas di beberapa bagian. Hanya ada satu ranjang besi tua dengan sprei tipis bermotif bunga pudar, sebuah lemari kayu lapuk, dan sebuah unit AC jendela yang bergetar hebat saat dinyalakan, mengeluarkan suara bising namun hanya hembusan angin yang tidak terlalu dingin. Kamar mandinya kecil, dengan keramik retak dan keran air yang meneteskan air berwarna sedikit keruh. Vina berdiri terpaku di ambang pintu, matanya membelalak ngeri. Tas Hermes yang ditentengnya seolah menjerit tidak pantas berada di tempat seperti ini. Kita akan tinggal di sini, desisnya, suaranya bergetar antara tidak percaya dan jijik. Ini? Kamu serius? Alfian melempar tas travelnya ke lantai dengan kasar, menimbulkan suara debu yang beterbangan. Wajahnya merah padam karena campuran amarah, malu, dan putus asa. Lalu kita mau tinggal di mana? Di jalanan? Ini semua yang aku punya sekarang. Ini semua yang aku bisa bayar. Bentaknya, suaranya menggema di ruangan sempit itu. Tapi ini kotor sekali. Panas. Aku tidak bisa tidur di tempat seperti ini. Rengek Vina. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Air mata frustrasi, bukan kesedihan. Kalau begitu tidurlah di luar, balas Alfian sengit. Kau pikir aku mau tinggal di sini? Kau pikir aku menikmati ini semua? Ini rencanamu juga, kan? Kau yang terus mendorongku untuk meninggalkan Anis secepatnya. Pertengkaran pertama mereka sebagai pasangan miskin pun meledak. Cinta yang mereka agung-agungkan di puncak Bromo kini, menguap di tengah panasnya kamar kontrakan. Vina menuduh Alfian tidak becus dan terlalu gegabah. Alfian balik menuduh Vina materialistis dan hanya menginginkan hartanya. Kata-kata kasar terlontar, janji-janji manis yang pernah diucapkan kini terdengar hampa dan menggelikan. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Kemewahan yang dulu menjadi udara bagi mereka kini hilang sama sekali. Sarapan pagi yang biasanya berupa kroasang hangat dan kopi premium dari kafe favorit, kini berganti menjadi mie instan yang mereka masak dengan panci listrik butut yang mereka beli di toko kelontong. Makan siang dan malam mereka beli dari warteg di ujung gang, dibungkus dengan kertas minyak. Vina, yang biasanya tidak akan menyentuh makanan jika tidak disajikan di atas piring porselen, kini terpaksa menelan nasi dan orek tempe dengan wajah masam. Rutinitas mereka berubah drastis. Tidak ada lagi jadwal ke pusat kebugaran, salon, atau lapangan golf. Yang ada hanyalah duduk berdiam diri di dalam kamar yang panas, saling menatap dengan pandangan penuh kekesalan. Vina menghabiskan waktunya dengan menggulir media sosial, melihat teman-temannya memamerkan liburan mewah dan belanjaan baru, yang hanya membuat hatinya semakin panas. Alfian mencoba menghubungi teman-temannya satu persatu, namun hasilnya nihil. Beberapa tidak menjawab, yang lain hanya menjawab singkat dengan berbagai alasan untuk menolak bertemu. Ia merasa seperti seorang penderita penyakit menular yang dijauhi semua orang. Setiap hari adalah pertengkaran baru. Mereka bertengkar karena hal-hal sepele. Karena suara AC yang terlalu bising. Karena salah satu dari mereka menghabiskan sabun mandi. Karena Vina mengeluh bosan dan Alfian tidak punya uang untuk mengajaknya keluar. Kamu bilang aku bisa dapat apa saja.
Kamu bilang aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini yang kamu sebut, apa saja? Teriak Vina di suatu sore yang gerah, sambil menunjuk ke sekeliling ruangan kumuh itu. Aku sedang berusaha, balas Alfian, suaranya terdengar lelah. Anis memblokir semuanya. Dia membuatku tidak punya apa-apa. Tapi aku akan mendapatkannya kembali. Aku akan mencari pekerjaan baru, pekerjaan yang lebih baik, dan aku akan menuntut hakku darinya. Malam itu, setelah pertengkaran hebat lainnya, Alfian duduk sendirian di depan laptop tuanya. Vina sudah tidur di ranjang. Memunggunginya, sebuah penghalang tak terlihat memisahkan mereka. Dengan sisa-sisa harga diri yang ia miliki, Alfian mulai memperbarui riwayat hidupnya. Ia mencantumkan semua pencapaiannya sebagai komisaris di Wijaya Corp, melebih-lebihkan perannya dalam beberapa proyek besar, mencoba membuat dirinya terlihat sangat berharga dan tak tergantikan. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mencari lowongan pekerjaan untuk posisi direktur atau komisaris di perusahaan lain. Matanya yang lelah menatap layar yang terang, jemarinya menari di atas papan ketik. Ia menulis surat lamaran yang meyakinkan, penuh dengan istilah-istilah korporat yang canggih, mencoba memproyeksikan citra seorang eksekutif sukses, bukan seorang pria putus asa yang duduk di kamar kontrakan bau. Satu persatu, ia mengirimkan lamarannya ke berbagai perusahaan besar, ke semua kontak kolega bisnis yang ia punya, ke para headhunter ternama yang dulu sering menghubunginya. Ia mengirimkan puluhan email malam itu. Setiap kali menekan tombol "kirim", ada sebersit harapan rapuh yang muncul di hatinya. Harapan bahwa seseorang di luar sana masih melihat nilainya, bahwa kejatuhannya hanya sementara, bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Setelah email terakhir terkirim, ia menyandarkan punggungnya ke kursi. Ia menatap kotak "terkirim" di layar emailnya, lalu beralih ke kotak "masuk". Kosong. Tentu saja, ini sudah larut malam. Balasan tidak akan datang secepat itu. Tapi ia terus menekan tombol refresh, lagi dan lagi, berharap ada satu saja balasan yang muncul. Namun yang ada hanyalah keheningan. Keheningan digital yang terasa begitu memekakan telinga, sebuah kekosongan yang mencerminkan kehidupannya yang baru. Di tengah dengkur halus Vina dan suara bising AC tua, Alfian menatap layar kosong itu, dan untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari kekuatan Anis yang sesungguhnya. Anis tidak hanya mengambil uangnya, ia sedang dalam proses menghapus keberadaannya. Seminggu telah berlalu. Harapan rapuh yang Alfian rasakan malam itu telah membusuk menjadi kecemasan, lalu mengeras menjadi kepahitan. Kotak masuk emailnya tidak lagi kosong. Beberapa balasan mulai berdatangan. Namun, setiap email yang ia buka terasa seperti tamparan di wajah. Isinya seragam, kalimat-kalimat formal dan dingin yang menyakitkan. Terima kasih atas minat Anda. Namun saat ini posisi tersebut telah terisi. Atau, setelah melalui pertimbangan yang saksama, kami memutuskan untuk melanjutkan dengan kandidat lain yang kualifikasinya lebih sesuai. Atau yang paling umum, kami akan menyimpan CV Anda dalam data kami untuk kesempatan di masa depan. Alfian tahu apa arti semua itu. Itu adalah penolakan halus. Tidak ada satupun perusahaan yang mau mengambil risiko dengan mempekerjakan seseorang yang baru saja dipecat secara tidak hormat dari Wijaya Corp, apalagi orang itu adalah mantan suami Anis Wijaya. Berita pemecatannya, meskipun tidak dimuat di media massa, menyebar seperti api di kalangan elit bisnis Jakarta. Anis tidak perlu berkata apa-apa. Tindakannya sudah menjadi pesan yang sangat jelas. Alfian adalah racun. Siapapun yang berasosiasi dengannya, berarti menantang Sang Ratu Wijaya Corp. Frustrasinya memuncak. Uang tunai mereka hampir habis. Vina semakin sering marah-marah, dan bahkan mulai jarang berbicara dengannya, lebih memilih berkomunikasi lewat helaan napas panjang yang penuh kekecewaan. Alfian sadar, ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar mengirim email. Dengan sisa kepercayaan dirinya, ia pergi ke sebuah kafe mewah di sebuah pusat perbelanjaan kelas atas. Tempat ini dulu adalah lokasi favoritnya untuk bertemu kolega. Ia berharap bisa, secara kebetulan, bertemu dengan salah satu kenalannya dan bicara dari hati ke hati. Ia memesan secangkir kopi paling murah dan duduk di sudut, matanya mengamati setiap pengunjung. Tak lama kemudian, ia melihatnya. Pak Herman, seorang direktur dari perusahaan logistik besar yang dulu sering bermain golf dengannya. Dengan senyum yang dipaksakan, Alfian bangkit dan menghampiri meja Pak Herman. Pak Herman, apa kabar? Kebetulan sekali bertemu di sini. Sapanya, mencoba terdengar santai. Ekspresi Pak Herman berubah seketika. Senyum ramahnya membeku, digantikan oleh ekspresi canggung dan tidak nyaman. Alfian. Baik, baik, jawabnya singkat, matanya melirik ke sekeliling seolah takut terlihat sedang berbicara dengan Alfian. Maaf,
Saya sedang menunggu seseorang. Hanya sebentar, Pak. Saya lihat perusahaan Bapak sedang mencari direktur operasional. Saya sudah kirim CV saya. Mungkin? Maaf, Al, potong Pak Herman cepat, sambil membereskan barang-barangnya dan berdiri. Posisi itu sudah ada kandidat kuat. Saya benar-benar harus pergi sekarang. Permisi. Tanpa menunggu jawaban Alfian, pria itu bergegas pergi, nyaris berlari, meninggalkannya berdiri sendirian di tengah kafe. Beberapa pasang mata yang mengenali Alfian menatapnya dengan pandangan kasihan bercampur cemooh. Penghinaan publik itu terasa lebih menyakitkan daripada 100 email penolakan. Malamnya, dalam keadaan putus asa, sebuah ide gelap muncul di benak Alfian. Ide yang lahir dari keputusasaan total. Ia teringat sebuah nama, Hartono. Seorang kontraktor licik yang setahun lalu ia bantu memenangkan tender proyek pembangunan gudang Wijaya Corp. Tentu saja, bantuan itu tidak gratis. Alfian menerima ucapan terima kasih dalam jumlah yang sangat besar, yang ia gunakan untuk membelikan Vina sebuah jam tangan mewah. Dalam pikirannya yang kacau, ia tidak melihatnya sebagai suap. Ia melihatnya sebagai utang budi. Dan sekarang, adalah waktunya untuk menagih balas budi itu. Keesokan harinya, ia mendatangi kantor Hartono yang terletak di pinggiran kota, sebuah ruko yang tidak terlalu besar. Hartono menyambutnya dengan ramah tamah yang berlebihan, menyuguhkan kopi, dan menanyakan kabarnya. Saya dengar ada sedikit masalah, Pak Al, kata Hartono, memulai basa-basi. Bukan sedikit masalah lagi, Pak. Saya butuh bantuan, kata Alfian langsung ke intinya. Saya butuh pekerjaan. Atau setidaknya pinjaman untuk sementara. Bapak ingatkan, saya pernah banyak membantu Bapak. Hartono tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Tentu saja saya ingat, Pak. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Bapak. Ia menyandarkan punggungnya dan menatap Alfian dengan tajam. Tapi sepertinya Bapak yang lupa sesuatu. Dalam transaksi kita, posisi Bapak kuat karena Bapak adalah komisaris. Sekarang, Bapak bukan siapa-siapa. Posisi tawar kita sudah berubah, Pak Alfian. Apa maksud Anda? Tanya Alfian, firasat buruk mulai menjalari dirinya. Maksud saya, kata Hartono, nadanya berubah dingin, Bapak pikir saya ini orang bodoh? Bapak pikir saya tidak menyimpan bukti-bukti transaksi kita? Hartono membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. Ia menumpahkan isinya ke atas meja. Ada salinan bukti transfer ke rekening pribadi Alfian, rekaman percakapan WhatsApp di mana Alfian memberikan bocoran harga tender, bahkan foto pertemuan rahasia mereka. Lihat ini baik-baik, Pak Alfian. Bapak datang ke sini menagih utang budi. Menurut saya, justru Bapak yang punya utang pada saya. Utang untuk tidak membuat saya menyerahkan semua ini ke meja istri Bapak. Maksud saya mantan istri Bapak. Kalau sampai ini terjadi, Bapak bukan cuma jadi pengangguran, tapi bisa langsung pindah tempat tinggal ke Hotel Prodeo. Dunia Alfian seolah runtuh untuk kedua kalinya. Harapan terakhirnya bukan hanya sirna, tapi berbalik menjadi ancaman yang bisa menghancurkan sisa-sisa hidupnya. Ia menatap bukti-bukti di atas meja dengan pandangan nanar. Ia telah dijebak oleh keserakahannya sendiri. Saya tidak akan macam-macam, kata Alfian dengan suara bergetar. Bagus. Saya suka orang yang kooperatif, kata Hartono sambil memasukkan kembali bukti-bukti itu ke dalam amplop. Sekarang, silakan Bapak pulang. Dan jangan pernah hubungi saya lagi. Alfian berjalan keluar dari ruko itu dengan langkah gontai, seperti zombie. Pikirannya kosong. Ia bukan hanya miskin dan terhina, kini ia juga menjadi buronan potensial. Setiap langkahnya terasa berat. Ia tidak tahu harus pergi kemana, harus berbuat apa. Satu-satunya tempat yang bisa ia tuju adalah kamar kontrakan pengap yang ia benci. Ia berjalan melewati ganggang sempit, tidak memedulikan sengatan matahari sore. Saat ia berbelok ke gang menuju kontrakannya, ia berhenti mendadak. Di depan pintu kamarnya yang kusam, berdiri dua orang pria berbadan besar dan berwajah sangar. Vina berdiri di depan mereka dengan wajah pucat ketakutan. Kedua pria itu jelas bukan tamu. Pakaian mereka ketat, menonjolkan otot-otot mereka, dan salah satunya memiliki tato di leher. Mereka terlihat seperti predator yang telah menemukan mangsanya. Salah satu dari pria itu melihat kedatangan Alfian. Sebuah senyum gerimis yang tidak menyenangkan tersungging di wajahnya. Ia menyenggol temannya, lalu menunjuk ke arah Alfian dengan dagunya. Nah, kata pria itu dengan suara berat dan serak. Ini dia orangnya. Alfian terpaku di tempat. Ia tidak tahu siapa mereka, tapi instingnya berteriak bahwa ia sedang dalam bahaya besar.
Ia telah lari dari satu masalah, hanya untuk disambut oleh masalah lain yang jauh lebih menakutkan di depan pintu rumahnya. Ia benar-benar telah terpojok. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Alfian terpaku di ujung gang. Dua pria berbadan kekar itu kini sepenuhnya memfokuskan perhatian mereka padanya. Vina, yang tadinya ketakutan, kini menatapnya dengan pandangan menuntut, seolah kedatangan Alfian adalah solusi dari masalah ini, bukan penyebabnya. Alfian menelan ludah yang terasa pahit. Ia berjalan maju dengan langkah berat, mencoba memasang wajah berani yang sama sekali tidak ia rasakan. "Ada apa ini?" tanyanya, suaranya terdengar lebih lemah dari yang ia harapkan. Pria bertato di leher itu tertawa sinis. "Oh, akhirnya pahlawannya datang juga. Kami dari perusahaan pembiayaan. Ada tagihan kartu kredit atas nama Nona Vina di sini yang sudah macet total selama 3 bulan. Bunganya sudah menumpuk," katanya sambil mengeluarkan selembar kertas kusut dari sakunya. "Totalnya, 327 juta rupiah." Angka itu seperti sebuah bom yang meledak di telinga Alfian. 300 juta? Untuk apa Vina menghabiskan uang sebanyak itu? Matanya melirik Vina, yang langsung membuang muka. Tentu saja, untuk tas, sepatu, dan gaya hidup mewah yang selama ini Alfian biayai dengan kartu kredit tambahan, kartu yang ia pikir sudah ia tutup. Ternyata belum. "Kami tidak mau dengar alasan," kata pria kedua yang lebih pendiam namun tatapannya lebih tajam. "Bos, kami hanya mau uangnya kembali. Kami beri waktu sampai besok siang. Bayar setidaknya cicilan minimumnya, 50 juta. Kalau tidak, kami akan kembali. Dan kami tidak akan datang dengan tangan kosong. Kami akan mulai mengambil jaminan." "Tas itu," katanya sambil menunjuk tas Hermes yang dipegang Vina, "jam tangan, perhiasan. Semua yang terlihat mahal akan kami angkut." Ancaman itu membuat Vina memekik pelan dan memeluk tasnya erat-erat. Bagi Vina, barang-barang itu bukan sekadar aksesori, melainkan identitasnya. Kehilangan barang-barang itu sama saja dengan kehilangan harga dirinya. "Baik, baik. Besok akan kami bayar," seru Alfian panik. "Beri kami waktu sampai besok siang." Kedua pria itu saling pandang, lalu mengangguk. "Besok siang. Di tempat ini, jangan coba-coba kabur," kata si pria bertato dengan nada mengancam, sebelum akhirnya mereka berbalik dan pergi, meninggalkan jejak teror di udara. Begitu mereka hilang dari pandangan, Vina langsung meledak. "Ini semua salahmu, Al. Aku sudah bilang dari dulu suruh bayar tagihan itu. Kamu bilang, gampang, nanti saja. Sekarang lihat. Mereka akan mengambil semua barang-barangku. Kamu harus lakukan sesuatu." "Lakukan apa, Vin?" balas Alfian frustrasi, suaranya meninggi. "Kamu pikir aku punya uang 50 juta sekarang? Aku bahkan tidak punya 500 ribu. Uang kita sudah habis. Habis." Mereka bertengkar hebat di gang sempit itu, tidak peduli pada beberapa tetangga yang mengintip dari jendela. Vina menangis histeris, menyalahkan Alfian atas semua kemalangan yang menimpanya. Alfian, yang sudah berada di titik terendah, merasa semakin terpojok. Di tengah isak tangisnya, sebuah ide terlintas di benak Vina. Matanya yang sembab tiba-tiba berbinar. "Tunggu," katanya sambil berhenti menangis. "Perhiasan. Perhiasan yang kamu berikan padaku. Cincin berlian ini, kalung, gelang ini. Pasti harganya mahal sekali. Kita bisa menjualnya. Uangnya pasti cukup untuk membayar utang dan sisa untuk kita hidup beberapa bulan." Alfian terdiam. Jantungnya berdebar kencang karena alasan yang berbeda. Sebagian besar perhiasan yang ia berikan pada Vina, terutama yang paling mencolok, ia beli bukan dari butik resmi. Ia membelinya dari pemasok, replika super, untuk menghemat biaya. Kualitasnya sangat bagus. Nyaris tak bisa dibedakan oleh mata awam, tapi nilainya hanya sepersekian dari harga aslinya. Ia memberikan kemewahan palsu untuk memenangkan cinta yang juga palsu. Selama ini, kebohongan itu aman. Tapi sekarang, kebohongan itu akan dibongkar. Namun, melihat tatapan penuh harap di wajah Vina dan mengingat ancaman para penagih utang, ia tidak punya pilihan lain. Iya, kau benar," jawabnya ragu. "Kita bisa coba menjualnya." Keesokan paginya, dengan sisa uang yang mereka miliki untuk ongkos taksi, mereka pergi ke sebuah pusat perbelanjaan mewah. Vina memilih sebuah toko perhiasan yang terlihat paling terpercaya, yang juga menyediakan jasa penaksiran harga. Vina berjalan masuk dengan gaya angkuh yang dipaksakan, seolah ia adalah seorang sosialita yang sedang bosan dengan koleksi lamanya. Alfian mengikutinya dari belakang, perutnya terasa mulas karena gugup.
Vina meletakkan perhiasan-perhiasannya di atas nampan bludru hitam yang disodorkan oleh seorang pria penaksir parubaya yang tampak profesional. Di sana ada cincin dengan batu besar yang berkilauan, sebuah kalung yang bertabur batu-batu kecil, dan sebuah gelang model tenis bracelet. Harta karun Vina. Simbol cinta Alfian padanya. Pria penaksir itu mengambil lup, kaca pembesar khusus perhiasan, dan mulai memeriksa satu persatu dengan teliti. Suasana menjadi hening. Vina menunggu dengan napas tertahan, bibirnya menyunggingkan senyum antisipasi. Ia sudah berhayal tentang gepokan uang yang akan ia terima, tentang bagaimana ia akan membayar utangnya dan mungkin masih bisa membeli tas baru. Alfian hanya bisa berdiri mematung, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, pria itu meletakkan lupnya. Ia berdeham pelan, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan. "Bagaimana, Pak? Berapa nilainya?" "Pasti tinggi sekali, kan?" tanya Vina tidak sabar. Pria itu menatap Vina dengan tatapan sedikit kasihan, lalu beralih ke Alfian. "Mohon maaf sebelumnya, Ibu, Bapak," mulainya dengan hati-hati. Ia mengambil cincin dengan batu terbesar. "Yang ini, batunya bukan berlian asli. Ini adalah cubik zirconia dengan potongan yang sangat baik, tapi nilainya tidak seberapa. Mungkin hanya beberapa ratus ribu untuk rangkanya." Wajah Vina langsung berubah. Senyumnya lenyap. "Apa? Tidak mungkin. Bapak pasti salah lihat. Itu berlian dari Belgia?" Pria itu menggeleng pelan. "Saya sudah berkecimpung di bisnis ini selama 20 tahun, Bu. Saya tahu persis mana berlian dan mana imitasi." Ia lalu beralih ke kalung dan gelang. "Untuk yang dua ini, rangka emasnya asli, tapi setelah kami periksa, ini emas muda dengan karat yang rendah. Dan batu-batu kecil yang terpasang di sini, semuanya juga sintetis." Ia mengambil sebuah gelang lain yang lebih kecil dan sederhana. "Nah, kalau yang ini, berliannya asli, Bu. Tapi ukurannya kecil. Mungkin nilainya sekitar 15–20 juta rupiah." 20 juta. Angka itu jauh dari 300 juta yang mereka butuhkan. Dunia Vina seakan runtuh. Semua kemewahan yang ia banggakan, yang ia pamerkan kepada teman-temannya, yang menjadi bukti bahwa ia telah memenangkan Alfian dari Anis, ternyata adalah sebuah kebohongan besar. Ia bukan ratu yang mendapatkan pangeran kaya, ia adalah orang bodoh yang ditipu oleh seorang pembohong. Rasa tidak percaya di wajahnya perlahan berubah menjadi penghinaan yang mendalam, lalu meledak menjadi amarah yang tak terkendali. Ia menatap tajam ke arah Alfian, matanya menyala-nyala. "Jadi ini semua palsu?" desisnya, suaranya bergetar karena marah. Mereka keluar dari toko itu dalam keheningan yang mencekam. Begitu berada di sudut mal yang agak sepi, Vina menghentikan langkahnya dan berbalik menghadap Alfian. "Plah!" Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Alfian. "Pembohong!" teriak Vina, tidak peduli pada beberapa orang yang menoleh ke arah mereka. Ia merenggut sisa perhiasan palsu itu dari tangannya, dan melemparkannya ke dada Alfian. "Jadi ini cinta sejatimu? Ini bukti perjuanganmu untukku? Perhiasan palsu? Semuanya palsu, sama sepertimu." Batu-batu imitasi itu berjatuhan dan berhamburan di lantai marmer mal, mengeluarkan suara gemerincing yang menyedihkan. Sama menyedihkannya dengan hubungan mereka. "Vina, dengarkan dulu, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa lagi?" "Bahwa kamu itu pecundang. Bahwa kamu tidak punya apa-apa. Aku meninggalkan kehidupanku demi kamu, dan ini balasanmu." Vina tertawa, tawa yang terdengar histeris dan penuh kepahitan. Ia menatap Alfian dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan penuh jijik. Pria yang dulu ia puja karena kekuasaan dan kekayaannya, kini hanyalah seorang pengangguran miskin yang bahkan tidak mampu memberinya perhiasan asli. "Aku sudah selesai denganmu," kata Vina dengan suara dingin dan final. "Aku lebih baik hidup menggelandang sendirian daripada harus terjebak bersama pecundang pembohong sepertimu." Tanpa menoleh lagi, Vina berbalik badan dan berjalan pergi dengan langkah cepat. Ia meninggalkan Alfian yang berdiri mematung di tengah mal, di antara serakan perhiasan palsu yang berkilauan mengejek di lantai. Ia telah kehilangan istrinya. Ia telah kehilangan jabatannya. Ia telah kehilangan hartanya. Dan sekarang, ia baru saja kehilangan wanita yang menjadi alasan di balik semua kehancurannya. Alfian benar-benar sendirian. Sebulan telah berlalu sejak Alfian terpuruk di titik terendahnya. Di dunia bisnis yang bergerak cepat, ceritanya sudah menjadi angin lalu. Sebuah gosip usang. Kini, ada cerita baru yang menjadi buah bibir. Cerita itu terpampang nyata di sampul majalah bisnis paling bergengsi se-Asia. Di sana,
Di atas kertas mengkilap, terpajang foto Anis Wijaya. Ia tidak duduk di kursi CEO yang kaku. Sebaliknya, ia berdiri di depan jendela kantornya yang megah, mengenakan gaun berwarna biru safir yang menonjolkan auranya yang kuat namun tenang. Tangannya tidak memegang pena atau laporan, melainkan secangkir teh. Tatapannya lurus ke arah kamera, tajam, percaya diri, dengan seulas senyum tipis yang penuh makna. Judul di bawah fotonya tertulis dengan huruf kapital yang tegas, Sang Ratu Besi, bagaimana Anis Wijaya mencipta ulang kerajaannya dan menemukan kembali kekuatannya. Di dalam Wijaya Tower, suasana telah berubah total. Energi baru yang positif terasa di setiap sudut koridor. Anis tidak hanya memecat Alfian, ia melakukan perombakan besar-besaran. Orang-orang tidak kompeten yang dulu dipekerjakan Alfian, karena pertemanan telah diganti dengan para profesional muda yang brilian dan penuh ide. Ruang rapat yang dulu sering terasa tegang karena politik kantor, kini menjadi ajang adu gagasan yang dinamis dan produktif. Pagi itu, Anis sedang memimpin rapat dewan direksi. Agenda mereka bukan lagi soal masalah internal, melainkan sebuah lompatan kuantum ke masa depan. Di layar proyektor, terpampang rencana ambisius untuk mengakuisisi sebuah perusahaan teknologi rintisan yang berfokus pada energi terbarukan. Ini adalah proyek yang sangat berisiko, namun Anis mempresentasikannya dengan visi dan data yang begitu meyakinkan. Pasar akan selalu berubah, kata Anis kepada jajaran direksinya, suaranya bergema penuh keyakinan. Kita tidak bisa terus berada di zona nyaman. Kita harus menjadi disruptor, bukan yang didisrupsi. Proyek ini bukan hanya tentang keuntungan, tapi tentang warisan yang akan kita tinggalkan. Ini adalah masa depan Wijaya Corp. Para direktur yang tadinya ragu, kini menatapnya dengan kekaguman. Anis yang ada di hadapan mereka sekarang bukanlah Anis yang dulu, yang terkadang terlihat lelah dan terbagi fokusnya. Anis yang sekarang 100% hadir, tajam, dan menginspirasi. Ia telah menemukan kembali gairahnya, hasratnya untuk membangun, yang dulu sempat meredup karena drama rumah tangganya. Rapat itu ditutup dengan persetujuan bulat dan tepuk tangan meriah. Kemenangannya tidak hanya terjadi di ruang rapat. Anis juga merebut kembali kehidupan pribadinya. Rumah mewah yang dulu terasa hampa, kini telah ia sulap menjadi cerminan dirinya. Ia menyewa desainer interior ternama untuk merombak total. Dinding berwarna krem yang aman pilihan Alfian diganti dengan warna-warna berani dan karya seni kontemporer. Ruang kerja Alfian yang penuh dengan pajangan-pajangan maskulin yang norak diubah menjadi sebuah perpustakaan pribadi yang tenang dan elegan. Ia membuang setiap benda yang mengingatkannya pada masa lalu, membersihkan ruang fisiknya dari energi negatif, sama seperti ia telah membersihkan perusahaannya. Sore itu, ia makan siang di sebuah restoran yang tenang bersama dua sahabat lamanya, wanita-wanita yang tulus mendukungnya bahkan sebelum ia menjadi Anis Wijaya yang sekarang. Mereka tidak membicarakan Alfian atau Vina. Mereka tertawa lepas membicarakan hal-hal ringan, mengenang masa kuliah mereka, dan merencanakan liburan bersama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anis merasa ringan. Beban untuk berpura-pura dalam pernikahan yang toksik telah terangkat dari pundaknya. Ia menemukan kembali dirinya yang dulu, sebelum citranya dibentuk oleh perannya sebagai istri Alfian. Puncak dari kebangkitannya terjadi seminggu kemudian. Ia setuju untuk melakukan sebuah wawancara eksklusif di sebuah program bincang-bincang televisi yang sangat populer, dipandu oleh seorang jurnalis senior yang terkenal kritis. Ini adalah kesempatan Anis untuk membingkai narasinya sendiri di hadapan publik. Ia tampil memukau malam itu, dengan gaun sederhana namun berkelas. Ia menjawab setiap pertanyaan tentang bisnis dan ekonomi dengan cerdas dan lugas. Kemudian, sang jurnalis pun sampai pada pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh semua penonton. Bu Anis, Anda baru saja melalui sebuah badai yang cukup besar, baik secara profesional maupun personal, kata sang jurnalis dengan hati-hati. Publik mengagumi ketegaran Anda. Jika boleh, apa pelajaran terbesar yang Anda petik dari semua ini? Studio menjadi hening. Ini adalah kesempatan bagi Anis untuk menyindir, untuk menyerang, untuk menunjukkan kemenangannya atas Alfian. Namun, Anis melakukan sesuatu yang jauh lebih berkelas. Ia tersenyum, senyum yang tenang dan bijaksana. Matanya memancarkan kedamaian, bukan dendam. Saya belajar, jawabnya dengan suara yang jelas, bahwa sebuah bisnis, sama seperti sebuah taman. Terkadang, Anda harus mencabut rumput liar hingga ke akarnya dan membuang sampah yang menghalangi sinar matahari. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Anda melakukan itu bukan untuk menghukum rumput liar tersebut. Lanjutnya, matanya menatap lurus ke kamera. Anda melakukannya agar bunga-bunga yang lebih indah, yang lebih berharga, memiliki ruang untuk tumbuh dan mekar dengan sempurna.
Sang jurnalis tampak terkesan, tidak mampu berkata-kata untuk sesaat. Jawaban itu begitu elegan, kuat, dan penuh makna. Sebuah metafora sempurna yang menjelaskan tindakannya tanpa perlu menyebut satu nama pun. Pesannya sampai kepada jutaan penonton malam itu, Anis Wijaya tidak sedang membalas dendam. Ia sedang membangun ulang tamannya agar menjadi lebih indah dari sebelumnya. Kamera menyorot wajahnya yang tenang dan berkuasa. Di saat yang bersamaan, di sudut lain kota, mungkin ada seorang pria yang menonton acara ini dari televisi butut di sebuah kamar kontrakan, atau seorang wanita yang melihatnya dari ponsel temannya. Tapi itu tidak lagi penting. Sang ratu telah naik ke singgasananya yang baru, lebih tinggi dan lebih megah dari sebelumnya. Dan kali ini, ia duduk di sana sendirian, bukan karena kesepian, tetapi karena ia tahu, ia sudah lebih dari cukup. Beberapa bulan berlalu. Musim kemarau yang kering di Jakarta telah berganti menjadi musim penghujan yang ganas. Langit sore itu berwarna kelabu pekat, dan hujan turun dengan derasnya, mengubah jalanan ibu kota menjadi sungai-sungai kecil yang keruh. Bagi sebagian orang, hujan adalah berkah. Bagi Alfian, hujan adalah kutukan. Setiap tetesnya yang dingin terasa seperti jarum yang menusuk kulitnya, pengingat konstan akan nasibnya yang kini tak terlindung. Ia bukan lagi Alfian sang komisaris yang duduk nyaman di kursi belakang sedan mewah, terlindung dari cuaca buruk. Ia kini adalah Alfian, seorang pengemudi ojek online, yang harus berjuang mencari nafkah di bawah guyuran hujan. Jaket hijaunya yang tipis sudah basah kuyup dan terasa berat di punggungnya. Air merembes masuk dari sela-sela helmnya yang sudah usang, mengalir di wajahnya, bercampur dengan keringat dan mungkin, air mata yang tak akan pernah ia akui. Penampilannya telah berubah drastis. Wajahnya yang dulu selalu mulus dan terawat, kini tirus dan ditumbuhi jambang tipis yang tidak terurus. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan kurang tidur dan kelelahan yang kronis. Pria tampan dan angkuh itu telah lenyap, digantikan oleh bayangan seorang pria yang kalah oleh kehidupan. Pikirannya adalah sebuah penjara yang terus memutar ulang penyesalan. Setiap hari adalah siksaan. Ia menyesali keserakahannya. Ia menyesali kebodohannya karena percaya pada Vina, yang meninggalkannya begitu saja setelah insiden perhiasan palsu. Ia tidak pernah mendengar kabar tentang wanita itu lagi. Tapi penyesalan terbesarnya, yang paling dalam dan paling menyakitkan, adalah Anis. Semakin hari ia hidup dalam kemiskinan, semakin ia menyadari betapa luar biasanya wanita yang telah ia sia-siakan. Anis tidak hanya memberinya kemewahan, tapi juga kehormatan, stabilitas, dan cinta tulus yang kini ia rindukan setengah mati. Ting! Notifikasi pesanan masuk di aplikasi ponselnya yang layarnya sudah sedikit retak. Mengantar paket makanan dari sebuah restoran cepat saji. Alfian menghela napas. Setidaknya ada pekerjaan. Ia menerima pesanan itu tanpa melihat alamat tujuannya dengan saksama. Ia hanya ingin cepat menyelesaikan pesanan, mendapatkan beberapa puluh ribu rupiah untuk makan malam dan membayar sewa kamar kontrakannya yang sempit. Ia mengambil pesanan, memasukkannya ke dalam boks di belakang motornya, lalu mulai mengikuti arahan peta di ponselnya. Hujan semakin deras, membuat jarak pandang terbatas. Setelah melewati kemacetan yang parah, peta itu mengarahkannya ke sebuah kawasan bisnis paling prestisius di Jakarta. Jantung Alfian mulai berdebar sedikit lebih kencang saat ia menyadari kemana ia akan pergi. Peta itu berakhir tepat di depan sebuah gedung pencakar langit yang menjulang megah, berkilauan di tengah guyuran hujan. Gedung itu baru, modern, dan di puncaknya terpasang nama yang membuat perut Alfian serasa melilit, Wijaya Tower. Ini adalah markas baru Wijaya Corp, proyek ambisius yang sering Anis ceritakan padanya dulu. Proyek yang dulu ia cemooh sebagai pemborosan uang. Kini, gedung itu berdiri sebagai monumen kejayaan Anis, sebuah simbol dari semua yang telah ia capai tanpanya, atau lebih tepatnya, setelah menyingkirkannya. Ia memarkir motor bebeknya yang butut di antara deretan motor-motor lain di area parkir basement yang diperuntukkan bagi kurir. Saat ia turun dari motor, ia merasa sangat kecil dan tidak berarti. Satpam yang berjaga menatapnya dengan pandangan tajam, mengarahkannya ke lobi khusus pengiriman barang. Paket untuk lantai 48, atas nama Departemen Marketing, kata Alfian kepada resepsionis di lobi servis. Baik, Pak. Silakan tunggu di sana. Nanti ada petugas yang akan turun mengambilnya. Jawab resepsionis itu tanpa menatapnya, terlalu sibuk dengan komputernya. Sambil menunggu, Alfian memberanikan diri untuk melangkah beberapa meter ke depan, mengintip ke arah lobi utama. Pemandangan yang ia lihat membuatnya terpaku. Lobinya begitu luas dan megah, dengan langit-langit yang tinggi dan lantai marmer yang berkilauan. Di tengahnya, sebuah instalasi seni modern tergantung, memancarkan cahaya keemasan. Ini 100 kali lebih mewah dari kantor lama mereka.
Namun, bukan kemewahan itu yang membuatnya berhenti bernapas. Melainkan sebuah layar video raksasa yang menutupi satu dinding penuh. Di layar itu, sebuah video profil perusahaan sedang diputar. Menampilkan proyek-proyek baru, testimoni karyawan yang bahagia, dan visi masa depan perusahaan. Lalu, layar itu sepenuhnya menampilkan satu wajah. Wajah Anis. Itu adalah cuplikan dari wawancara terkenalnya beberapa bulan lalu. Anis terlihat begitu cantik, tenang, dan berwibawa. Ia tersenyum, senyum yang tidak pernah Alfian lihat selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Itu adalah senyum wanita yang bebas, yang bahagia, yang utuh. Bukan untuk menghukum rumput liar itu, suara Anis yang jernih menggema melalui sistem suara lobi yang canggih, tapi agar bunga-bunga yang lebih indah memiliki ruang untuk tumbuh dan mekar dengan sempurna. Alfian berdiri mematung. Air hujan menetes dari ujung jaketnya ke lantai marmer yang mahal, menciptakan genangan kecil di sekitar sepatunya yang usang. Ia menonton wanita yang pernah menjadi istrinya, wanita yang dulu tidur di sampingnya setiap malam, wanita yang pernah ia peluk dan ia hianati. Kini wanita itu terasa begitu jauh, seperti bintang di langit, sementara ia hanyalah lumpur di bumi. Semua kenangan indah mereka tiba-tiba menyerbu benaknya. Saat mereka pertama kali bertemu. Saat ia melamar Anis di tepi danau. Saat Anis menangis bahagia di pelukannya ketika sebuah proyek besar pertama mereka berhasil. Semua itu terasa begitu nyata, namun begitu menyakitkan. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan harta. Ia telah kehilangan pasangan hidupnya, sahabatnya, belahan jiwanya. Ia menukar semua itu dengan sebuah petualangan murah bersama wanita palsu yang memberinya perhiasan palsu. Penyesalan itu begitu besar, begitu menyesakan, hingga ia merasa sulit untuk bernapas. Hei! Sebuah suara kasar membuyarkan lamunannya. Seorang petugas keamanan bertubuh tegap berdiri di hadapannya dengan wajah galak. Jangan bengong di situ. Lantainya jadi becek. Cepat selesaikan urusanmu dan keluar. Teguran itu adalah puncak dari penghinaannya. Dulu, semua satpam akan memberi hormat padanya saat ia lewat. Kini, ia diusir seperti pengemis dari gedungnya sendiri, dari kerajaan yang seharusnya menjadi miliknya juga. Alfian tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk lemah, menyerahkan paket makanannya kepada petugas yang baru datang, lalu berbalik badan dan berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Ia kembali ke motornya, kembali ke bawah guyuran hujan yang seolah tidak akan pernah berhenti. Sebelum menyalakan mesin, ia menatap sekali lagi ke arah Wijaya Tower yang menjulang angkuh menembus awan kelabu. Gedung itu adalah bukti nyata. Bukti bahwa Anis tidak hancur tanpanya. Sebaliknya, Anis justru terbangun lebih megah. Sementara dirinya telah hancur berkeping-keping. Alfian menyalakan mesin motornya, suaranya yang parau seolah tenggelam oleh deru hujan dan isak tangis penyesalan yang akhirnya pecah tanpa bisa ia bendung. Langit Jakarta pagi itu cerah dan biru, seolah telah dibersihkan oleh badai semalam. Sinar matahari pagi yang hangat menembus jendela kaca penthouse Anis Wijaya, menerangi taman vertikal di balkonnya yang penuh dengan anggrek bulan yang sedang mekar sempurna. Anis duduk di sebuah kursi rotan yang nyaman, menikmati secangkir teh Earl Grey sambil membaca buku. Tidak ada lagi tumpukan laporan di mejanya di akhir pekan. Ia telah belajar untuk mendelegasikan tugas dan mempercayai timnya. Ia telah belajar untuk menikmati hidup. Kehidupannya kini penuh dengan kedamaian. Ia tidak lagi merasakan amarah atau dendam terhadap Alfian. Perasaan itu telah lama menguap, digantikan oleh ketenangan seorang pemenang yang tidak perlu lagi membuktikan apa-apa. Ia telah menang, dan yang lebih penting, ia telah sembuh. Asistennya, Rina, menghampirinya dengan sebuah tablet di tangan. Selamat pagi, Bu. Maaf mengganggu waktu santai Anda. Ada beberapa informasi terakhir yang mungkin ingin Ibu ketahui, kata Rina dengan sopan. Anis meletakkan bukunya. Ada apa, Rina? Rina menggeser layar tablet, menampilkan sebuah tautan berita dari portal media online terkemuka. Judulnya terpampang jelas, terlibat sindikat arisan online bodong, Sosialita Vina ditangkap polisi. Di bawahnya, ada foto Vina yang mengenakan baju tahanan berwarna oranye, wajahnya yang dulu selalu dipoles riasan tebal kini tampak kuyu dan pucat, tangannya diborgol. Dia ditangkap tadi malam di sebuah apartemen murah, jelas Rina. Ternyata setelah meninggalkan Alfian, dia menggunakan sisa barang bermereknya untuk memancing korban-korban baru. Dia menipu banyak teman-teman sosialitanya sendiri. Kerugiannya miliaran rupiah. Karma. Anis menatap foto Vina tanpa ekspresi. Wanita yang dulu merebut suaminya dengan iming-iming kemewahan, kini harus mendekam di penjara karena menipu demi kemewahan. Sebuah akhir yang ironis dan setimpal. Lalu,
Ada satu lagi, Bu, lanjut Rina sambil membuka sebuah file video. Ini rekaman CCTV dari lobi utama tadi malam, seperti yang Ibu minta untuk dipantau. Di layar, muncul rekaman seorang pengemudi ojek online yang basah kuyup, berdiri terpaku menatap layar video besar. Rekaman itu berkualitas tinggi, dan meskipun pria itu tampak kuyu dan berbeda, Anis masih bisa mengenalinya dengan jelas. Itu Alfian. Anis menonton adegan itu dalam diam. Saat Alfian menatap videonya dengan tatapan penuh penyesalan, hingga saat ia diusir dengan kasar oleh petugas keamanan. Rina melirik atasannya, mencoba membaca reaksinya. Tapi wajah Anis tetap tenang. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada tatapan kasihan. Hanya ada ketenangan seorang yang sedang melihat arsip masa lalu yang sudah tidak relevan lagi. Baginya, pria di video itu hanyalah orang asing. Hapus rekamannya, Rina, kata Anis pelan setelah video itu berakhir. Dan batalkan pantauannya. Sudah tidak perlu lagi. Perintah itu adalah penutup terakhir. Alfian kini benar-benar telah dihapus dari kehidupannya, bahkan dari daftar pantauannya sekalipun. Ia sudah tidak penting lagi. Tepat saat itu, ponsel pribadi Anis berdering. Nama yang muncul di layar adalah Banyu Wicaksono, seorang teman lama dari masa kuliah, kini seorang arsitek ternama yang bijaksana dan baik hati. Seseorang yang mengenalnya sebagai Anis, bukan sebagai Nyonya Wijaya. Halo, Banyu, sapa Anis, suaranya terdengar hangat dan ceria. Anis, apa kabar? Maaf mengganggu akhir pekanmu. Aku baru saja mendapat 2 tiket pembukaan pameran seni kontemporer nanti malam. Konon katanya sangat bagus. Apa kau mau menemaniku? Anis tersenyum, senyum tulus yang kini sering menghiasi wajahnya. Tentu, Banyu, aku mau sekali. Ini adalah awal yang baru. Bukan romansa yang terburu-buru, melainkan sebuah persahabatan tulus yang mungkin bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih indah. Sebuah hubungan yang dibangun di atas kesetaraan dan rasa hormat, bukan kebohongan dan keserakahan. Di tempat lain, di sebuah warung kopi di pinggir jalan yang bising dan berdebu, Alfian duduk membungkuk di atas mangkuk mie instan rebus. Ia menyeruput kuah panas yang hambar, mencoba menghangatkan tubuhnya yang masih terasa dingin sejak hujan semalam. Di televisi tabung kecil yang digantung di sudut warung, sebuah berita pagi sedang tayang. Tiba-tiba, wajah Vina muncul di layar, lengkap dengan seragam tahanannya. Berita penangkapannya disiarkan ke seluruh negeri. Alfian berhenti mengunyah. Ia menatap layar dengan pandangan kosong. Tidak ada rasa kaget, tidak ada amarah. Hanya kehampaan. Wanita yang menjadi alasan kehancurannya kini juga hancur. Mereka berdua telah sampai di dasar jurang, di tempat yang berbeda namun sama-sama menyedihkan. Ponsel bututnya di atas meja bergetar. Sebuah notifikasi muncul. Bukan pesanan, melainkan pesan dari aplikasi dompet digitalnya. Sisa saldo, Rp13.500. Angka itu terasa seperti sebuah lelucon yang kejam. Ia menatap angka itu, lalu ke wajah Vina di televisi, lalu ke jalanan yang ramai di depannya. Ia telah kehilangan segalanya. Istri yang mencintainya, jabatan yang membanggakan, harta yang melimpah, dan bahkan wanita selingkuhannya. Semua lenyap. Yang tersisa hanyalah Rp13.500 dan penyesalan seumur hidup. Kembali ke penthouse. Anis berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia mengenakan gaun malam sederhana namun elegan. Ia merapikan rambutnya, memasang anting mutiara, dan menatap pantulan dirinya. Wanita yang balas menatapnya adalah wanita yang kuat, yang bahagia, yang utuh. Ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan atas orang lain, tapi senyum kemenangan atas dirinya sendiri. Ia telah melalui badai dan keluar menjadi lebih kuat. Karma tidak pernah salah alamat. Ia telah memberikan keadilan pada yang tertindas, dan hukuman pada yang melampaui batas. Dan bagi Anis, hadiah terindah dari karma bukanlah melihat musuh-musuhnya menderita, melainkan menemukan kembali kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya sendiri. Tamannya kini bersih dari rumput liar, dan bunga-bunga terindah dalam hidupnya baru saja akan mekar.